pengen nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kep, di nuansa sore ini di tempat yang sejuk, yang rimbun, sunyi, tempatnya sangat mantap ya ini. Sangat basah juga. Waduh, basah juga itu. Air soalnya ini. Basah, air basah. semua. Air kali kita, pokoknya. Air. Kita di sini akan sedikit lah membedah materi atau paling podcast sedikit tentang materi, yaitu tentang materi kesuksesan. Oke. Apa itu sukses? Siap. Sebelum lanjut ke materi, langkah-langkah baiknya kita perkenalkan dulu. Pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Wah, udah sayang kok malah hilang. Waduh, Wak. Oke, di sini ada dua narasumber ya. Ya. Oke, dari Masnya dulu. Oke, saya Lintang Febio Arafi Fristananda dengan NIM 2296340. Oke. Oh ini Masnya kece banget nih, kayak dari style dari atas sampai bawah. Cek badai. Ya, Mantap nih. perkenalkan nama saya Teguh Prawira Ilham dengan NIM 2296356. Oke. Dan saya sebagai hostnya di sini Oke. yaitu Imam Bayu Samudra dengan NIM 22963030. Oke, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama nih Mas, definisi sukses apa yang Anda lakukan untuk mencapai kesuksesan tersebut? Oke, dari Mas Febio dulu coba. Oke. Definisi kesuksesan sendiri ya. Kalau menurut saya, sukses itu kan pribadi masing-masing beda Ya. mengartikannya. Benar. Sukses itu kalau menurut saya di mana kita mencapai sebuah cita-cita kita dan cita-cita itu persis dengan yang kita inginkan. Kayak misalnya kita sebagai mahasiswa nih, Ya. kita sebagai mahasiswa itu pasti dong pengen lulus tepat waktu. Ya, benar. Syukur-syukur bisa lebih awal, Wah, gila. ngejar nilai Ya. gitu kan. Nah, pasti kan ada kiat-kiatnya kita harus gitu. Kayak misal kita berangkat kuliah rajin gitu, terus Nggak pernah tipsen. nggak pernah tipsen ya kan, UTS berangkat Wah, ya kan, benar. nggak pernah nyontek ya kan juga Tugas itu, dikerjain semua. terus tugas Kayaknya kerjaan ada yang semua. tersinggung ini. Kerja kelompok juga ikut juga Ah, kan. boleh. Itu nah, itu kan menunjang nilai kita ke depannya agar kita bisa lulus dengan nilai yang kita inginkan. Ya, ya. Sempurna nilai, kenapa nggak nilai sempurna? Hmm. Kesempurnaan itu kan hanya milik Allah. Nah, Wah, masuk. Keren. kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan persepsi nilai sempurna itu kan tiap orang beda-beda. Ada yang bilang 100 itu sempurna, Benar. ada yang bilang 90 itu sempurna. Iya. Cukup baik lah, Iya. baik gitu. Cuman kan balik lagi Dari ke yang syukur. awal tadi, Hmm. definisi sukses itu ya itu tadi, seberapa kita bisa mencapai cita-cita kita dan atau apa yang kita inginkan. Itu dari saya. Jadi Mas Febio seperti itu. Ya. Oke. Mungkin dari Mas Teguh? Kalau menurut saya keberhasilan itu adalah sukses ya. Ya. Kalau sukses itu dari keberhasilan kita sih. Apa yang kita berhasilin, seperti kita pengen itu Hasilnya berarti. hasilnya. Keberhasilan sih kalau menurut saya. Seperti kita ada tujuan gitu. Apabila kita sampai ke tujuan tersebut, kita udah berhasil sih, kalau menurut pandangan saya. Bagus ini. Ini sangat bagus ya dari kedua belah pihak. Oke. Kita lanjut saja yang kedua. Oke. Ada banyak tokoh nih kan di dunia ini. Jadi siapa ya tokoh favorit dari mas-masnya yang kayak itu tuh menginspirasi saya. Kayak saya tuh idola banget lah sama tokoh tersebut, dan mengapa seperti itu? Siapa dulu nih? Coba. Masnya dulu ya. Oh, saya. Biar lagi. Oke, Oke. saya lagi. Mari. Oke. Kalau saya sendiri sih, tokoh idola saya itu ada di negara kita ini. Wah. Salah satu ya artis lah, aktris yang udah papan atas lah, Sudah. Hype yaitu beliau Raffi Ahmad. lah.
Oh, Nah, ya. pasti tahu dong Raffi Ya, Ahmad. tahu dong. Nah, Wah, Raffi Ahmad. terkenal banget itu mas. Ya, itu kenapa saya idola sama dia. Hmm. Beliau itu dari mulai awal karirnya, Ya. saya lihat-lihat itu dulu saya masih kecil segini kayaknya. Kecil banget. Segini, masih Saya segini. juga kalah tadi mas. Segini Kecil lagi, kayaknya. Sar. Itu pas saya masih kecil itu Hah? saya suka lihat acaranya beliau yang kadang ngisi di acara musik Ya. itu. Terus dia, menurut saya dia tuh orang yang memiliki kegigihan yang kuat. Dari awal karirnya saja dia udah bisa apa ya, merangkak naik, berproses dengan sangat baik ya. Meskipun pada tahun berapa itu kan beliau sempat mengalami keterpurukan, tapi yang makin saya mengidolakan, lebih mengidolakan beliau itu ketika dia bisa bangkit dari keterpurukannya dia. Beliau bisa menyelesaikan urusan tersebut dan bisa berproses dari awal lagi hingga dia bisa mencapai titik saat ini dengan segala apa yang bisa dia dapatkan dengan mudah. Itu juga nggak luput dari kegigihannya dia tadi, bagaimana dia mau berusaha bangkit dan tekun dalam menjalankan profesinya. Itu yang saya ambil dari sosok Raffi Ahmad. Kalau untuk seberapa besar pengaruh tokoh tersebut nih mas dalam diri masnya itu gimana? Seberapa pengaruh ya? Iya. Gini, saya kan juga ngikuti beliau di media sosial ya. Oh iya. Ada beberapa postingan, mungkin bisa di Instagram, di YouTube juga kan, saya juga ngikutin. Nah, beberapa konten yang beliau buat itu bisa bikin saya kayak lebih tergugah. Oh, kalau orang lain bisa, kenapa saya enggak gitu loh. Kayak misal dulu dia mulai dari bawah kan, Iya. mulai dari bawah, berangkat dari seorang yang belum terkenal lah, katakanlah belum terlalu terkenal lah, sampai dia bisa menjadi seorang public figure yang salah satu public figure yang sangat berperan penting dalam industri entertainment di Indonesia ini. Ya itu tadi kegigihannya dia, tekun, gigih, semangat untuk menjalani aktivitas ya, mulai dari ya syuting gitu kan, syuting, terus ada iklan juga kan beliau. Banyak kan. Nah itu ya balik lagi sih, itu gigih, dia gigih. Itu memotivasi saya untuk juga gigih juga dalam menjalani kehidupan ini yang saya akan sampai di titik suatu saat nanti. Oke. Mungkin itu Itu dari berarti saya. tokonya Raffi Ahmad. Ya, Raffi Oke. Ahmad. Kalau dari Mas Teguh siapa nih? Dari kepo nih, siapa nih? Mungkin dari tadi apa? Tokoh Dari yang menginspirasi kita ya. Iya, yang Mungkin tokoh favorit atau tokoh inspirasi Masnya. mungkin nggak tokoh sih, itu mungkin yang Menginspirasi. yang menginspirasi saya itu orang tua saya sih. Soalnya dari tekad dia atau usaha dia lah untuk membesarkan anak-anaknya, hingga saya pun pada saat ini bersyukur punya orang tua kayak itu, usaha untuk membesarkan anak-anaknya sampai titik ini sih. Berarti tetap balik lagi ke orang tua ya. Orang tua Nah, tetap. aduh ini dengarnya ada. Aku pilek sih kayak aja. Terus apa lagi Mas? Ya itu Mas, kalau pengaruhnya Wah, orang tua pengaruhnya tersebut sangat kuat, sangat besar lah pengaruhnya terhadap anak-anaknya kan, bagaimana cara dia mendidik kita. Gitu sih. besar berarti ya Mas. Ya, sangat Memang udah besar. bawa orang tua Susah dijelaskan jelaskan ya. lah. Karena Ya. orang tua itu apapun orang tua kita, Iya. dia adalah orang yang misalnya ibu Iya. ibu adalah yang melahirkan kita ke dunia ini, Dan ayah yang dan menafkahi. ayah yang menafkahi. Ya, perannya begitu besar Sangat ya. melekat sangat gitu ya. kompleks. Dua-duanya gitu perannya. Biasanya emang nggak bisa tergantikan. Ya, Tidak, siapapun tidak bisa menggantikannya.
Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Haus ya mas. Oh haus. Oh iya lupa ya. Haus ya mas. Tamu nggak dikasih minum. Wah, haus ya mas. Maaf, maaf. Aduh. Haus ya mas. Ada sedikit lah. Oh, oke. Ini nggak pakai sponsor ya? Waduh enggak nih. Duh, Wah. enggak ya. Aman Oh, ini aman. aman. Aku ping ya, Oke. saudara-saudara. Wah, ini Masih hangat nih, Mas. ini masih. Kemebul. Kemebul. Wah, cocok ya hawanya sore ini. Oh, Masnya mau? Oh iya Agak- dong. Oh, agak boleh, boleh. dingin kita minumnya kopi panas. Gile. Kita minumnya kopi panas. Nah, hostnya juga lah kayak gini. Wah ya. Berapa kali narasumbernya doang. Nanti serak soalnya kalau nggak minum. Ribet ntar ya. Boleh diminum mas? Boleh, Oh mau. ya. Oh, Masnya Wah, sudah udah- kedua. udah. Oh udah dulu. Haus mas. Dari tadi nggak dikasih minum kan? Nggak peka. Hostnya nggak peka. Iki ana ceklang ini apa aku ceklang kini? Telan mana wae, Mas. Yang penting enak. Ah, enjoy. Enjoy kan Kita di enjoy. hutan. Wah, pokoknya enjoyin. Enjoy. Kita di sini free. Free lah. Oke. Oke. Lanjut. Lanjut. Oke, siap. Nih, dari 4 model personality plus, manakah yang paling cocok untuk seorang entrepreneur? 4 model personality plus yang cocok untuk entrepreneur. Yes. Oke. Siapa dulu? Ah masnya Oh, dulu Mas lah. lagi. Dari tadi Saya kan lagi. selalu Oh. awal. Saya lagi. Oke. Boleh. Boleh. Ya udah. Oke. Lanjut. 4 model apa tadi? 4 model personality plus. 4 model personality plus. Iya. Nah, kalau menurut saya itu yang di materi tadi itu ya, Nah. choleric powerful ya. Oh, masnya berarti yang choleric powerful. Ya, Ya. itu karena Itu kenapa itu? Mas? sifat orang yang choleric powerful itu tadi, Hmm. dia mempunyai jiwa kepemimpinan yang Ya. besar. Otomatis dia bisa dong kalau misal dia berusaha atau dalam apapun itu, dia bisa punya pemikiran tentang apa langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Misal kita sekarang mau buka usaha nih, Iya. buka usaha, misal jual beli apa kayak gitu, mau jual beli rumah, nah, katakanlah gitu kan, jual beli rumah atau maklar kontrakan deh gitu ya, maklar kontrakan gitu. Kita harus punya jiwa koleris itu karena kita bisa berpikir lebih jauh, mempunyai jiwa kepemimpinan. Kan otomatis kalau punya jiwa kepemimpinan yang tinggi kan Iya. bisa memikirkan jangka panjang, kita harus melangkah seperti Iya, apa. Kita akan bagaimana ke depannya. Ya, Kita tahu lah ntar plus minusnya gimana. ya Pokoknya bener. apa ya? Emang benar-benar udah bisa planning. Ya, dari awal tuh dia udah membentuk, wah ini aku harus kayak gimana nih, Nah. aku harus melangkah seperti apa agar nanti hasil akhirnya bisa sesuai dengan keinginanku gitu. Itu kalau saya. Oke. Mas Teguh, ada Ke gimana? yang tentang model personality plus? Kan ada 4 itu. Apakah ada untuk ini ya, untuk seorang entrepreneur? Mas Cut dulu, saya cut dulu. minum lagi ya mas Oh, iya, ya, monggo. ngelak ya. Monggo. Oh, ini Mas, apa? Tentang ini loh, dari 4 model personality plus. Nah, itu mana yang paling cocok untuk menjadi seorang entrepreneur? Mungkin dari kita ambil dari koleris sih. Dari sama kayak oh Mas ya Febio sama Oh, sama. Tas dulu dong. Cakep. Wow. dari kepemimpinan sih. Kembali lagi kepada orang tua kan, Aduh. jiwa pemimpin orang tua itu untuk mengarahkan anak-anaknya, untuk Mendidiknya. ya untuk mendidik anak-anak itu begitu besar sih, mendidiknya itu dengan yang baik-baik itu kan. Sepenuh hati juga Dengan sepenuh kan. hati itu. Pokoknya dari hati Karena kan. Dari hati ke hati ke itu. hati nanti ketemu Jiwa hati-hati pemimpin. ya. Untuk memimpin suatu keluarga itu kan nggak mudah sih. Ya, menurut saya. ayah itu ya. Ya. Oke, oke. Udah mungkin segitu aja. Oh mungkin segitu aja, nggak perlu panjang-panjang lah. Oke. Boleh, boleh. Siap. Boleh, Yang boleh. penting nggak gampang lah. Untuk yang ini udah nyampe terakhir aja nih Mas Ilham. Wah, Oh, wis rampung Ah, lagi. udah terakhir. Wah, wis arep maghrib ya. Iya, ini udah mulai surup ini. Udah surup ya. Oke, kita ini apa yang Anda ketahui nih tentang karisma dan inner beauty? Apakah keduanya merupakan sifat yang sudah ada dengan sendirinya atau dapat diusahakan? Kalau
karisma itu menurut saya Iya. karisma itu adalah salah satu sifat kewibawaan seseorang, dimana dia kalau misal dia jadi pemimpin itu otomatis dia punya wibawa kepada, kayak misal di kantor dia jadi manajer, Oh ya. dia pasti otomatis harus punya wibawa buat mimpin bawahan-bawahannya kan. Ya, gitu. Nah itu kalau buat inner beauty ya, inner beauty itu kan kayak keindahan atau kecantikan yang terpancar dari diri kita sendiri. Nah, Nah itu kalau tadi yang terakhir tadi apa? ini Bagaimana atau bisa? keduanya tuh merupakan sifat yang sudah ada dengan sendirinya tidak? Oh kalau menurut saya itu enggak. Enggak. Itu terjadi karena suatu proses. Karena misal iya, enggak semua orang kan bisa memimpin dengan baik. Ya benar. Jadi misal orang yang bisa memimpin itu kan pasti orang-orang yang terpilih dong. Ya, ya. Ya mungkin kalau dari orang terpilih itu kan bisa dari lahir udah takdirnya jadi dipilih jadi Ya. pemimpin kan. Ya. Nah wibawa sama inner beauty itu terbentuk karena dia kalau menurut saya terbentuk karena dia berada di posisi atas dan harus menaungi banyak orang. Berarti emang udah di lingkungannya dia. Iya, di lingkungannya dia sendiri yang bisa membentuk dia seperti itu. Karena kayak ya tadi contohnya manajer lah atau kepala di kelas lah, Di kelas. ketua kelas lah. Ketua kelas lah. Ketua paling kelas kan gitu. harus punya wibawa buat teman-temannya kan itu. Kayak misal temennya gini, terus ketua kelas tuh harus seperti apa menyikapi teman-temannya yang kayak gitu. Misal kayak contohnya ada sih itu kemarin tuh ada ya di salah satu tempat saya dengar cerita nih. Oh, ya. Saya dengar cerita cerita. nih itu ada kayak apa ya? Ada salah satu ya orang lah. Dia tuh ada tugas kelompok nih. Wah. Wah, ada tugas Wah. kelompok. Ada tugas kelompok. Nah, karena mungkin si orang satu ini itu kurang bergaul atau gimana, jadi dia susah buat dapat kelompok. Sedangkan ketua kelas ada ketua kelasnya yang itu suruh bikin sendiri kelompoknya malah. Aduh, Jadi kan kasihan, iya. Bukannya bantuin, bukannya Cariin ya gitu, cariin itu. malah disuruh buat sendiri. Kalau saya kan lebih baik dibagi rata lah. Ya. Misal yang sama yang ini udah pernah, besok gantian sama yang ini. Misal si A udah pernah sama si A, sama si B besok kan. Ya, ya. Biar jadi rata, nanti saling mengenal. Meskipun nggak lewat ya perkenalan secara langsung kan, otomatis di kelompok itu kan pasti kenal kan. Ya, lama-lama Meskipun ya nggak kenal-kenal banget kayak teman-teman yang lainnya gitu kan. Seenggaknya jadi bikin satu orang itu nggak ngerasa sendiri gitu loh. Ya. Dan itu otomatis jadi nilai plus juga buat ketua kelas karena dia punya satu wibawa yang dia bisa apa ya, bisa mengambil keputusan yang tepat. Seperti itu, Mas. Ya itu sih. Kalau upaya masing-masing nih dalam membangkitkan inner beauty itu gimana? Membangkitkan inner beauty. Iya. Membangkitkan inner beauty itu kalau saya melihat lingkungan dulu. Oh, lingkungan dulu nih. Ya, lingkungan saya seperti apa? Hmm. Apakah saya bisa mengikuti di lingkungan tersebut apa enggak? Kalau inner beauty itu kan kecantikan dari dalam, keindahan dari dalam. Misal contohnya sikap lah, ambil kayak sikap lah. Sikap. Bagaimana kita bisa bersikap baik di lingkungan tersebut agar tidak ya salah bersikap sedikit kan bisa jadi salah paham Ya. kan. Takutnya kiranya kita gini, padahal padahal kan kita kayak- gini, kayak dikiranya misal- dia gini. Ya kayak misal contohnya kayak misal ada orang yang suka ngomongnya tuh dia lantang gitu kan, keras kan. Iya, iya. Lantang itu kan identiknya keras orangnya. Nah, Padahal kan belum tentu. orangnya keras. Iya. Bisa jadi dia emang Kayak gitu. kayak gitu dari awal. Cuman kan Apalagi orang-orang Sumatera ya bicaranya Wah, ya. keras wah, itu. Wah. semangat kan. Iya. Oh, itu kalau ya dari itu tadi inner beauty kan dari lingkungan. Iya. Lingkungan itu bisa membentuk inner beauty seseorang. Dengan kaitannya yang ini tadi tuh apa ya?
orang yang kelihatannya keras pun juga bisa punya inner beauty di orang yang lingkungannya juga punya sikap yang sama. Dan juga kadang kan misal kita nih, misal saya ngomongnya juga keras, Mas juga ngomongnya juga keras, Iya. orang ngelihat kan kayak lagi marahan kan gitu kan, Kayak, wah, apa ini Mas? ngapain Ribut gitu. nih. Terus ada muncul temennya datang lagi, ya dikira mau berantem. Nah padahal kan enggak. Nah pas kumpul tadi kan mungkin ada yang belum kenal, Iya. bisa kelihatan diri masing-masing kan, orangnya kayak gimana. Terus mungkin ada orang yang disuka, maksudnya disegani lah gitu lah. Disegani itu karena apa? Nah itu pasti diseganinya karena inner beauty-nya terpancar begitu. Seperti itu Mas. Kalau dari saya, Mas, serius. Kalau dari Mas Teguh nih, ada nggak? Kalau menurut saya sama aja sih penjelasannya sama Mas Tubio-nya. oh sama. Nggak jauh beda sih. Malah udah disebutin Pengertian. duluan ya, Iya. semuanya ya sama. kayak Salaman lagi kita. Oke. pendapat selalu sama ya. Wes. Karena kita sepaham dan sepemikiran. Wase. Siap. Cuak. Ini kan yang terakhir ya Mas, yang udah habis dan ini juga udah suruk deh. Ya, udah yes, jam. Wah, ini udah. kayak akunnya Raffi Ahmad nih, Raffi Nagita 17. Waduh. Wah. Cakep banget. Oke, mungkin kita akhiri saja ngobam kali ini ya. Oke, Nantikan ngobam-ngobam yang lain. oke. Mungkin Nanti kan ngobam-ngobam selanjutnya dengan tema yang selanjutnya dan mungkin dengan entah narasumber. nanti host atau narasumber yang berputar atau Nah. nanti saya jadi host lagi atau Mas Masnya. Teguh jadi host. Bisa. Terus narasumber nanti siapa nggak tahu. Tunggu saja episode selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Dua.